Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tafsir malam ini masih di penghujung surat Al-Ahzab. Sebelumnya kita berhenti di ayat 71 dan malam ini kita melanjutkan dengan sedikit mengulang ayat 70. Di ayat 70 surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Takwa dan perkataan yang benar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa mudah kita ucapkan, mungkin bagi sebahagian orang akan sangat sulit melaksanakan takwa, karena takwa itu mengerjakan seluruh yang baik dan meninggalkan seluruh yang tidak baik. Itu takwa. Wa qulu qawlan sadidan, bahagiannya ialah perkataan yang baik. Ada beberapa hadis yang berhubungan dengan ayat ini. Perkataan yang baik juga berarti akhlak yang baik. Karena perkataan itu bukan muncul di bibir, gigi dan lidah. Tapi perkataan itu adalah asalnya dari hati. Mulut itu hanya mikrofon saja. Kalau tidak ada hati, enggak ada bicara. Baik hati baik bicara dan buruk hati buruk bicaranya. Jadi perkataan yang baik ini adalah sebetulnya menyeluruh. Sehingga kita kalau merujuk hadis misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mari kita sandarkan beberapa hadis karena ayat yang sangat sentral dalam kehidupan sehari-hari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, hendaklah dia berbicara yang baik, khairan, atau liyasmut, hendaklah dia diam. Kalau sudah habis stok seperti katakan sebelumnya, liyasmut falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berucap yang baik ataupun dia diam. Karena pada ucapan yang baik menunjukkan isi hati manusia yang baik. Dan ini dihubungkan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi berucap, berkata-kata yang bagus dihubungkan dengan beriman. Karena hanya orang yang beriman yang mampu menjaga lidahnya supaya menjadi yang baik-baik saja. Sedangkan orang yang lemah iman, maka dia itu sedikit yang baik dan banyak yang buruknya. Baik, hadis yang lain ialah singkatannya, kita petik saja. Hadis yang lain menunjukkan bahwasanya bahwa iman itu adalah
dibuktikan dengan hati. Sehingga bunyi hadisnya begini, hadis dari Anas bin Malik, la yastaqimu, belum lurus, belum benar. Yastaqimu imanu abdin, iman seseorang hamba. Iman seseorang hamba itu belum lurus. Apakah saya atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sudah benar iman kita, sudah lurus? Nabi mengatakan, la yastaqim, tidak akan lurus. Iman kita belum lurus. La yastaqimu imanu abdin hatta, sehingga yastaqima qalbu, yastaqima qalbuhu, sehingga hatinya lurus. Iman baru lurus jika hati lurus. Iman baru benar jika hati, apa yang dalam hati itu benar. Apa yang dalam hati? Iman. Apa yang dalam hati? Akhlak. Apa yang di dalam hati? Seluruh yang baik-baik. Jadi iman itu belum beres, belum lurus iman seorang hamba sehingga hatinya. Baik, kemudian kalimat berikutnya adalah wala yastaqimu qalbuh, dan hatinya pun belum lurus. Tadi dibilang lurus hati. Wala yastaqima qalbuhu, dan hati pun itu belum lurus, hatta, sehingga yastaqima, sehingga lurus. Lurus apa? Lisan, bicaranya. Kembali lagi ke bicara. Iman seseorang hamba belum bagus kalau belum betul hatinya. Bagaimana melihat hati? Kita nggak bisa melihat apa dalam itu orang. Maka tambahan kalimat hadisnya, wala yastaqimu qalbuh, dan hatinya itu belum lurus, hatta yastaqima lisanu, sehingga lidahnya, bicaranya lurus baru. Jadi lidah itu adalah menunjukkan daripada hati yang lurus, hati yang benar. Begitu bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kita bacakan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang pertama adalah hubungannya dengan iman. Yang kedua adalah hubungannya dengan hati dan bicara. Jadi kita itu ada indikatornya, seorang baik apa tidak baik, tengok hatinya. Saya tidak mampu membaca hatinya, perhatikan lidahnya, perhatikan bicaranya. Jangan perhatikan levelnya atau predikatnya katakanlah. Karena seseorang bisa saja dipanggil ustaz, dipanggil ulama karismatik dan sebagainya. Tapi kalau belum selamat hatinya, kalau belum beres bicaranya, ya belum. Maka sangat sedikit untuk melihat apa yang dalam hadis ini, sangat sedikit. Ini bukan di kalangan orang awam misalnya, kita mau melihat di kalangan yang sedikit di atas, ustaz-ustaz, tengku-tengku atau ulama-ulama. Itu sedikit yang lurus, yang benar bicaranya. Asal bicara sudah menyentuh hal-hal yang tidak bagus, terutama menzalimi orang lain. Jadi tidak sangat mudah. Maka Allah memperingatkan, dan sekali lagi kita katakan bahwasanya ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya di khutbah Jumat. Baik, yuslih lakum a'malakum. Ini janji Allah. Kalau sudah bicara benar memang kenapa? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu. Memperbaiki bagaimana?
Salah satu yang dia akan memperbaiki amalan atau pahala adalah bahawa di saat orang mengerjakan sesuatu yang menghasilkan pahala, maka salah satu pemeliharaan pahala itu adalah dengan lidah. Karena jika lidah masih tidak benar, pahala-pahala akan habis. Kenapa? Lidah enggak bisa bicara benar. Habis semua pahala-pahala besar, kecil dan besar. Makanya Allah katakan, yuslih lakum a'malakum. Kalau sudah berbicara benar, maka Allah itu akan memelihara amalan-amalan kamu. Begitu prosesnya. Apalagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Nah, ini menjadi kunci amalan bagi kita. Kita ingin amalan-amalan itu diperbaiki oleh Allah, dan kita ingin dosa-dosa diampuni oleh Allah, maka jaga lisan, maka jaga mulut. Apa yang ada pada mulut itu yang tidak baik? Yang satu adalah berbicara bohong. Yang kedua adalah berbicara menzalimi diri sendiri dan orang lain. Jadi yang banyak itu lidah apa? Bohong. Nah, sekarang kita tidak susah mengatakan, memberi contoh tentang bohong ini. Karena di media kita, di media Indonesia, media sosial apapun bentuknya, itu penuh dengan berita-berita tentang kebohongan-kebohongan. Wah, ini cukup materi, cukup bahan untuk kita melihat. Enggak usah dikatakan, karena memang contoh-contohnya sangat banyak bagaimana kebohongan itu dipelihara. Satu. Yang kedua, lidah itu menzalimi orang lain. Kalau menzalimi, berarti syatam seperti dalam hadis, mencaci, qadzaf, menuduh, dan lain-lainnya. Jadi lidah itu sangat berbahaya. Berbahaya pertama, kita ulang, berbahaya itu karena bisa menzalimi diri sendiri atau orang lain. Kemudian bisa juga membuat kebohongan-kebohongan, yang kebohongan itu adalah memutarbalikkan fakta. Satu lagi dalam hadis sabda Rasulullah SAW yang maknanya, seseorang mengucapkan suatu kata, bagi dia kata-kata itu tidak mengandung beban apa-apa atau arti apa-apa. Tetapi dengan ucapan tersebut telah melemparkan orang itu ke dalam neraka. Jadi hadis ini sedikit kita beri tekanan karena ini menyangkut dengan akhlak mulia tentang mengucapkan kalimat yang bagus. Perbaiki hati. Baik, kita teruskan. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang itu kemenangan, sukses besar. Semalam kita sudah katakan, apa sukses besar orang Islam? Sukses orang tua, sukses anak, sukses keluarga. Apa itu? Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Pada diri atau keluarga ada orang-orang yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi di pendidikan dalam Islam itu tidak lain adalah untuk menciptakan, melahirkan, mewujudkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk di ayat sebelumnya adalah qulu qawlan sadida. Orang-orang yang bicaranya enak sekali karena tidak ada yang jahat, tidak ada yang menzalimi. Jadi kemudian kita pegang sebuah kunci sebagai sebuah kunci sukses dalam hidup, agar kita tidak membuat ciri yang lain daripada kesuksesan. Karena orang-orang kafir membuat ciri sukses dapat menguasai dunia, dapat menguasai teknologi sampai antariksa, dapat menjadi orang-orang elit terkaya berpengaruh di dunia.
Itu bukan. Bagi umat Islam bukan itu. Kalau ada, masih dalam koridor yang benar, itu benar. Baik. Tapi kalau tidak ada, cukuplah. Mungkin sebuah pertanyaan lagi. Kenapa tidak disebut kesuksesan seperti yang kita katakan tadi? Karena untuk sukses menjadi hal-hal yang sifatnya hebat di dunia ini, terkadang membutuhkan biaya dan modal. Kita ingin sekolah tinggi sampai ke luar negeri. Itu hanya bagi orang-orang yang diberikan sedikit kemampuan finansial, biaya. Orang-orang miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan. Apakah kemudian orang-orang miskin tidak bisa mencapai ketinggian dalam hidup? Bukan. Karena ketinggian itu adalah bukan daripada mencapai sesuatu yang bersifat keduniaan. Kesuksesan tertinggi dalam ayat ini, taat kepada Allah dan Rasulnya, beriman. Itu dia. Baik, atau dengan kata lain juga berarti taqwa. Ayat berikutnya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan, mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Allah telah menawarkan, mengemukakan amanat. Apa itu amanat? Kita baca di tafsir. Amanat itu adalah syariat. Amanat itu adalah kewajiban dalam beragama. Amanat itu berarti perintah-perintah Allah. Jadi amanah atau agama ini atau syariat pernah ditawarkan oleh Allah. Allah menawarkan kepada siapa? Kepada langit. As-samawat. Kalau kita membaca di terjemahan Al-Quran maksudnya kepada langit. Padahal kata-katanya as-samawat. Kalau as-samawat itu bukan kepada langit saja, satu. Tapi kepada seluruh langit. Seluruh lapisan langit dan makhluk yang ada dalamnya. Wal-ard, bumi. Wal-jibal, gunung. Kalau jabal satu gunung, kalau jibal banyak gunung. Gunung-gunung juga ditawarkan amanah. Fa'abaina, maka mereka enggan. Di saat ditawarkan beban agama kepada mereka, kepada langit, bumi dan gunung, abaina, mereka tidak mau, enggan. Ayyahmilnaha, tidak sanggup bertanggung jawab, menjalankan syariat, tidak sanggup. Wa asfaqna minha, dan khawatir untuk mengkhianatinya. Takut nanti kalau memang diambil tugas, memegang tugas menjalankan syariat, takut nanti tidak bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Fa wa hamalahal insan. Kemudian karena langit, bumi, gunung tidak menerima, Allah itu memberikan beban itu kepada insan. Menurut tafsir, insan ini Adam, manusia, atau insan itu seluruh umat manusia. Benar saja bahwasanya syariat itu kemudian dijalankan oleh umat manusia, terutama umat muslim yang beragama. Yang ateis atau beragama kafir itu lain lagi. Innahu, sesungguhnya manusia itu kana zaluman jahula. Manusia itu sifatnya zalim dan bodoh. Baik. Setelah menerima kewajiban syariat yang diamanahkan oleh Allah, sudah mau dilaksanakan. Kemudian Adam dan seluruh anak manusia. Tapi Allah menyebutkan kita, sifat kita sebagai manusia apa yang dominan? Zalum, sifat zalim. Jahul, bodoh. Tapi di sini ada sedikit beda. Bedanya di mana? Kalau zalim
atau jahil itu biasa. Zalim atau jahil. Mari dilihat perbedaannya. Ada satu zalimun. Zalim. Ini zalim artinya atau jahil. Bodoh. Jahil. Dalam bahasa Arab, untuk ingin kita mengatakan bahwa sangat, untuk menjadikan dia berarti sangat zalim dan sangat jahil, maka seperti dalam kalimat Al-Quran, yaitu zalim berubah menjadi zalum, zalumun atau zaluman, kemudian jahul. Berarti sangat zalim dan sangat jahil. Mubalaghah berarti sangat atau berlebihan. Jadi manusia itu punya sifat yang demikian. Bagaimana kita melihat contohnya? Itu contohnya sejak dari awal manusia, yaitu Nabi Adam. Ada zalimnya, walaupun Nabi diampuni dosanya di saat Adam melanggar sedikit aturan di dalam syurga. Dilarang memakan, dimakan. Itu pelanggaran pertama pada umat manusia. Sebelum menjadi umat, sebelum banyak. Baru satu orang dan Hawa, istri Adam dan Hawa, kemudian terjadi pelanggaran. Pelanggaran pertama manusia apa? Pelanggaran makanan. Bidang makanan. Pelanggaran kedua apa? Pelanggaran kedua dilakukan oleh anak Nabi Adam, membunuh. Jadi itu pertama. Kapan pertama pelanggaran? Oleh Nabi Adam. Bidangnya, sektornya, bidang makanan. Dilarang makan dan makan. Kemudian anaknya, Qabil, membunuh. Dilarang membunuh. Itulah disebut dengan zalim. Manusia ada sifat zalim. Semua kita zalim, semua punya sifat zalim. Tapi karena kita beragama, maka kita membuang kezaliman itu. Jadi dalam diri kita, seperti dalam ayat, fa'alhamaha fujuraha, fa'alhamaha, apa lagi? Fujuraha, apa lagi? Ujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu ada fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia ada dua potensi, fujur dan taqwa. Dalam diri kita ada dua. Kita mau pilih munculkan yang mana? Kalau dibilang takwa, kita atau saya katakanlah, kalau takwa, saya udah punya bibit-bibit ketakwaan sudah ada di sini. Kalau saya munculkan itu, saya akan menjadi orang yang sangat takwa. Tapi jangan salah bahwa saya juga dalam bibit-bibit, ada satu lagi bibit apa? Fujur. Fujur itu adalah yang tidak baik, yang jahat. Ada di sini. Munculkan? Tidak. Kita benamkan dia. Kita benamkan. Jadi salah satu yang kita pilih untuk kita tonjolkan, yaitu taqwa, bukan fujur. Begitu adanya. Jadi misalnya begini apa? Apakah saya kalau ingin mencuri, korupsi, perlu belajar? Kalau saya ingin membunuh, perlu belajar? Tidak, saya sudah ada di sini. Untuk cara berbuat jahat, saya nggak perlu sekolah. Sudah diilhamkan dalam diri manusia ada dua itu. Cuma pakai yang mana? Nggak perlu belajar. Untuk mencuri, saya nggak perlu belajar kita. Untuk membunuh, untuk berkorupsi, nggak perlu belajar. Cukup. Nah, tapi yang lain-lain perlu belajar. Perlu belajar. Ilmu perlu belajar. Al-Quran perlu belajar. Tapi untuk
kejahatan, sudah ada potensi di dalam. Itu disebut dengan zalum. Dan jahul, bodoh. Mana bodohnya? Mana bodoh kita ya? Patah bangai dia. Nyo tanya kep cara mu bangai hana tupat. Jadi akhirnya bangai. Bodoh, jahul. Bodohnya kita itu adalah kenapa ditawarkan yang baik, kita pilih yang buruk. Baik, Yahudi. Apa ditawarkan yang baik? Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Itu yang terbaik makanan. Turun dari langit. Manna. Sejenis keju katakanlah, salju katakanlah, manis sekali, kayak madu. Wassalwa, dan daging burung yang sangat lezat. Itu bukan dicari, udah ada di samping. Jadi orang-orang Yahudi itu waktu Bani Israel kesasar di padang tih, ya ambil saja, sudah ada. Itu terbaik makanan dari, katakanlah misalnya dari langit, sudah terbaik. Kemudian di mana bodohnya itu? Kata mereka, qalu du'a lana rabbaka yukhrij lana mimma tumitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Apa yang mereka minta? Mimma tumitul ard, min baqliha, sayur mayur, wa qitha, timun, wa fum, bawang, wa adas, kacang, adas, wa basal, bawang merah, bawang putih dan merah. Sehingga ada kalimat berikut, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu ingin menggantikan yang terbaik kemudian minta yang buruk? Ini bodohnya. Sudah Allah berikan yang terbaik, manna wa salwa, masih minta. Masih minta. Padahal mereka tidak sadar bahwa bumi mereka pijak itu pasir kering kerontang. Tidak mungkin ada timun. Tidak mungkin ada bawang. Nggak ada yang tumbuh. Yang ada, taruh telur matang. Itu aja. Tanah itu waktu yang mereka injak, Bani Israel, telur taruh di pasir, ya bisa makan. Apakah kita akan menuruh biji timun? Nggak mungkin kan? Jadi ini bodoh memang. Sudah ada manna dan salwa, bodohnya orang itu. Bodoh itu yang khusus mungkin untuk orang Bani Israel. Untuk yang lainnya, bodohnya ialah bahwasanya beramal 60 tahun dalam surga kekal abadi. Tidak beramal 60 tahun lebih kurang, maka kekal di dalam neraka abadi. Tawarkan kepada orang. Seluruh dunia, mana yang dipilih oleh orang pintar? Tetap 60 tahun beramal untuk pahalanya kekal abadi. Kekal abadi itu berapa? Nggak ada angka kan? Triliun nggak ada angka. Apa ya? Liun-liun setelahnya itu apa? Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Hanya 60 tahun saja. Segitu. Ibarat begini, ibarat kita bekerja pada orang, kamu bekerja pada saya 1 bulan, habis itu gaji seumur hidup. Misal, di orang. Kemudian orang tidak mau kerja 1 bulan, ingin kerja 60 tahun dengan gaji misalnya 10 juta per bulan misalnya. Ini orang bodoh kalau kerja 1 bulan saja kemudian bisa digaji free selama 60 tidak mau. Ini kebodohan. Jadi inilah salah satu sifat bodoh kita. Tidak mau Allah bayar sedikit kerja dengan banyak sekali pahala. Tidak mau. Malah orang, saya tidak mau beramal selama 60 tahun. Lebih baik saya itu kekal dalam neraka. Ini ngomongan apa ini? Ini sikap siapa ini? Makanya kita ini ada bodohnya. Jadi orang-orang yang
bergelut dengan maksiat, itu sesungguhnya orang bodoh. Apa bodoh? Tambahan bodoh apa lagi? Tambahan bodoh setiap orang, dan kita sebut orang tua, dia melakukan kebodohan-kebodohan, maka kebodohan itu setelah dia mati, kebodohan itu telah diwariskan kepada anaknya. Kenapa? Karena anaknya sudah makan bodoh, makan makanan yang haram dari yang kita cari, sehingga anak-anak. Jadi kalau Indonesia ini, kalau Indonesia sekarang orang banyak berbuat jahat di berbagai level, di berbagai bidang, maka ketahuilah generasi berikutnya itu bukan berkurang, Pak. Jangan, ini kan habis generasi ini, nanti akan baik-baik. Oh tidak. Generasi sekarang misalnya kejahatan 50, insya-Allah mati generasi ini, generasi mendatang mudah-mudahan insya-Allah 100. Itu aja. Maka sehingga ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana masa depan kita? Ya, ini masa depan kita. Kalau sekarang misalnya sudah ramai-ramai berbuat jahat, nanti itu bukan ramai, genap 100% orang berbuat jahat. Bagaimana ingin melihat Islam? Jangan di sini lagi lihat Islamnya. Di mana? Ke barat, Amerika, Eropa, ke timur, Cina, Rusia, berbondong-bondong. Masya Allah. Baik. Itu zaluman jahula. Kemudian ayat berikutnya merupakan ayat terakhir daripada surat Al-Ahzab. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. Karena kebodohan-kebodohan itu, karena kezaliman-kezaliman itu, maka kelompok manusia yang akan diazab nanti, misalnya disebutkan di sini al-munafiqin, orang-orang munafik, kemudian baru orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Karena kebodohannya, karena kezaliman. Karena kezaliman yang paling besar adalah orang munafik, orang musyrik. Besar sekali. Karena munafik ini susah ditebak. Orang munafik orang yang susah dideteksi. Karena pakaiannya, karena penampilannya, karena manis omongannya, manis senyumannya, padahal hatinya. Maka susah ditebak. Tapi kapan baru ditebak? Setelah dia membuat makar, setelah dia membuat onar. Wow, rupanya si itu penyebabnya ya. Kalau kita lihat, Masya Allah. Juga orang musyrik. Kemudian orang musyrik kenapa? Orang musyrik itu hampir seperti munafik juga musyrik ini. Karena orang musyrik itu seperti zaman jahiliyah, termasuk dari keluarga Nabi, percaya kepada Allah waktu menyembah patung. Ini kan dua sisi. Maunya kalau percaya kepada Allah, kemudian amalkan syariat Allah, bagus sekali. Tapi enggak. Percaya kepada Allah, kemudian waktu beribadah kepada patung. Itulah musyrik. Siapanya? Kakek Nabi. Kakek Nabi adalah orang yang sangat percaya kepada Allah. Di saat beliau menjadi seorang pimpinan Ka'bah. Beliau yang memimpin, ketuanya. Kemudian datang penyerang, Abraha. Kemudian beliau mengatakan kepada Allah, lapor kepada patung, bukan kepada patung laporannya, kepada Allah. Ya Allah, ini rumahmu. Kalau Abraha itu enggak selevel dengan saya. Jadi enggak selevel. Ini saya serahkan kepadamu ya Allah. Maka yang menyerahkan Ka'bah ke Allah itu adalah salah satunya Abdul Muttalib. Musyrik. Ya, musyrik dia itu. Kenapa? Karena dia menyembah patung. Itu dia, musyrik.
Kenapa Ustaz berani mengatakan musyrik? Ya, memang kalau percaya kepada Allah kemudian menyembah patung itu mesti musyrik. Tapi ingat, dicela di apa namanya? Pada saat yang sama ada orang seperti siapa? Zaid bin Amr. Zaid bin Amr. Zaid bin Amr itu sebaya dengan misalnya Abdul Muttalib tadi. Begitu besar jazirah Arab, menurut laporan sejarah dan bahkan hadis, inilah orang satu-satunya peninggalan yang menjaga peninggalan Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim hancur lebur. Ibrahim Ismail agamanya besar, agama Islam yang kita anut sekarang. Tapi pernah hancur sampai enggak ada orang. Kaabah yang beliau buat, semuanya yang beliau tinggalkan dirubah menjadi tempat patung semuanya. Tapi ada orang, Zaid bin Amr masih murni. Jadi bertolak belakang di satu pihak. Abdul Muttalib menyembah itu, di satu pihak lagi Zaid bin Amr pergi juga ke tempat orang menyembah. Apa katanya? Wahai kalian ma'syaral Arab, ma'syaral orang-orang Arab, kalian itu adalah penerus agama Nabi Ibrahim, bukan sembah patung. Tapi enggak ada yang percaya. Sehingga beliau mempunyai anak namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu satu daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Pergi ke Rasulullah bersama Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, Sa'id mau nanya apa? Ada orang tuanya. Ada orang tuanya. Siapa orang tuanya? Zaid bin Amr. Bagaimana kedudukannya? Nabi mengatakan dia adalah satu orang yang mewakili satu umat pada waktu itu, dan dia adalah berada dalam syurga. Sudah Allah terangkan, sudah Nabi terangkan melalui anaknya. Maka benar saja keluarga Nabi pun Allah telah terangkan di mana posisinya, walaupun orang marah kemudian. Baik. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Dan Allah itu adalah menerima taubat orang mukmin dan orang laki-laki dan perempuan. Kalau tadi Allah mengazab munafik, orang munafik fi darkil asfali minan nar, di posisi paling bawah daripada neraka. Kemudian musyrik, ada yang sekitar situ, ada yang di atas lagi. Kemudian Allah mengatakan yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Allah menerima taubat mukmin dan mukminat sehingga mereka tidak jatuh ke neraka. Cuma problemnya adalah tidak mau bertaubat. Ini masalahnya. Orang bersalah enggak apa-apa, salah. Keliru tidak apa-apa, keliru. Tapi karena tidak mau bertaubat, maka kekeliruan itu menjadi-jadi. Sehingga seseorang masuk surga, masuk neraka maksudnya karena kurang bertaubat. Yang banyak bagaimana? Yang banyak menjalani seiring. Yang paling banyak saya rasa, mungkin perasaan saya tidak benar, di negeri kita ini yang paling banyak adalah orang berjalan seiring sejalan. Yang ke masjid, ke haji, ke umrah, ke ini, ke itu, jalan lurus, bagus sekali. Di sebelah satu lagi, sebelah kiri juga lancar semuanya kan. Kiri lancar, kanan lancar. Ini enggak ada dalam konsep Islam kiri kanan. Yang ada lancar kanan atau lancar kiri. Wah, ini apa pintar apa bodoh ini?
Kalau ayat tadi mengatakan zalim, jahul. Bodoh ini. Nah, di sela-sela kita duduk-duduk di sini, banyak menceritakan tentang orang di sana, nun jauh di sana. Sebetulnya, walaupun kita bilang di sana, sesungguhnya kita juga mau di sini, kan begitu? Kita maksudnya. Jangan kita, si itu. Kita kadang-kadang karena seperti pepatah, bahwa semut tidak nampak karena dekat. Semut gajah ya. Semut jauh. Semut di seberang lautan nampak sekali. Gajah di depan mata tidak nampak. Jangan demikian. Walaupun kita katakan yang jauh, maksudnya kita semua tidak boleh mengambil jalan lain selain jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin dan mukminat menerima taubat. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun, berapapun besar dosa diampuni. Maha Penyayang, kemudian Allah itu berusaha supaya kita masuk syurga, sehingga Allah titip amanah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong berikan syafaat yang pantas menerima syafaat. Kasihan dia masuk neraka. Diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat kepada kita. Maka disarankan kita banyak salawat dan banyak mengamalkan sunnah Nabi supaya dapat syafaat. Demikian saja karena waktu. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.